Bersama saya Eko, selamat datang di podcast Pura-Pura Kritis. Episode hari ini adalah episode klarifikasi. Loh, kok langsung ke situ ya? Klarifikasi. Enggak bahaya Gimana nih tanggapannya Bang Messi? Apa nih? Nah, ini di depan saya ini, di hadapan saya ini ada anak-anak hebat. Kenapa anak-anak hebat? Nah, ini harus klarifikasi masing-masing. Nah, maksudnya mengklarifikasikan kehebatan kalian. Bukan karena kasus loh ya. Ya. Di luar itu. Nah, ini ada teman-teman KKN dari UII. Ya. Yang kemarin sempat kena masalah. Cuak. Yang sempat buat booming di mana-mana itu. Heboh. sekali. Nah, di sini ada, yuk perkenalan dulu, diri sendiri dulu ya. Dikau dulu. Saya Rizky Dwi Pangestu dari Fakultas Hukum. Nah, Saya Muhammad Diva, biasa dipanggil Divo dari Fakultas Hukum. Saya Paundra Yuda Berantama, biasa dipanggil Andra dari Manajemen. iya. Udah kelihatan kan siapa yang bermasalah suaranya? Seperti yang terakhir. Yang namanya sempat di mana-mana muncul itu. Namanya sempat viral di WhatsApp. Bukan hanya di WhatsApp, di Instagram. Tapi atas gini, kalian itu saya sendiri kan saya ngampu KKN. Kebetulan ngampu kalian. Ya kan, ngampu kalian. Tapi sebelum kita ke based on permasalahannya dulu. Sebelum ke situ, ekspektasi kalian terhadap KKN waktu pertama kali apa? Yo, siapa saja boleh mulai duluan. Ekspektasi KKN, terutama di Wingit ya Pak ya. Itu kalau ekspektasi dari awal sih kayak seru-seru aja sih Pak. Kalau Seru-seru saya aja. ya seru sih. Pasti Pak. Kalau dari saya sendiri juga seru karena kita kan udah denger dan nanya-nanya dari cutting itu kalau namanya KKN itu pasti seru, santai lah kalian di sana tuh pasti santai. KKN itu nggak perlu dipikir pusing-pusing banget lah, Rasa pasti seru-seru. ya santai aja, ngalir Ya. aja di sana pasti kalian enak juga kok. Nah, gitu ya. Iya, Itu ada saya kayak gitu. holiday-nya juga lah. Iya. Ada holiday-nya juga. KKN is holiday. Nah, holiday is KKN. Tapi itu terjadi loh, ada pertanyaan yang tanya ke saya kayak gitu. Tahu nggak? Ada lah di unit yang di desa yang tempat kalian itu pernah ada yang tanya sama saya, Pak, kalau KKN liburannya kapan? Aduh, ya. Itu ada. Tiap hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai 31. Sampai 31 pokoknya. Ya, liburan terus. Nah, Ya. terus Selingi lah. kalian itu ini ya, pertama kali datang ke desa sana, itu ke desa di Purworejo ini. Itu perasaan kalian gimana? Pertama kali menginjakkan kaki. Kalau Rizky kan dari hari Sabtu ya tuh ya. Ya, Dia? udah Dari tanggal 31-nya ya? Enggak ya? Enggak, dari Jumat. tanggal 29, Pak. Saya dari tanggal 29 berangkat ya berarti ya 30 lah udah dari di sana. 30 ya. Ya, Jadi bermalam udah di sana di tanggal 29-nya Ya, itu ya. ya. Oh. Kalau kalian berdua deh, dia dulu yang mereka datang terakhir Ya. gitu loh. Wong Yogyo tapi tekonnya telat. Kalau aku kan datangnya tanggal 29. Nah, Itu ngedrop barang. Ya. Kita sekalian survei. Itu aku suka sih sama lingkungannya. Atau aku melihatnya secara lingkungan dulu visualnya. Ya. Suka sejuk. Terus banyak sawah pastinya. Ya mewah toh? Ya, Mewah. banyak sawah. Mepet sawah. Mepet sawah. Mepet sawah. Benar sekali. Ya. Terus. Apalagi? Kalau Divo apa Div? Kalau aku sih masuk sana kayak suasana itu kayak santai gitu Pak, Ya. gara-gara apa ya, ketemu suasana kayak ya itu tadi kayak di sawah, terus sepertinya lingkungan di sekitar juga mendukung kami buat KKN di sana lah. Jadi kayak wah bakal enjoy ini di sana begitu lah. Kalau Iki, kamu Kalau- setelah dari hari pertama itu deh. Kalau dari hari pertama pun
saya langsung wah seru nih bakalan kayaknya di sini. Soalnya anak-anaknya juga excited banget kan sama teman-teman KKN. Nah, itu Oh ya, pas kamu datang pertama Ya, kali langsung, itu langsung si excited banget. Dava itu ya. Ya. Oh. itu kan pasti saya udah dari awal wah bakalan asik nih KKN di sini nih. Oh gitu. Nah, itu memang ini pertama enak lah ya. Kalian enak lah ya. Terus ditambah gambaranku yang aku tidak menakut-nakuti. Aku juga nggak nakut-nakuti Iya, kan. enggak ada. Dari awal kan aku juga nggak ada. nggak nakut-nakutin Tidak karena kan aku menakut-nakuti. juga ada yang tanya kalau nggak salah dari unit sebelah deh. Maksudnya dari masih di desa itu juga, Iya. cuman dari unit sebelah ada yang tanya sama aku gini, Pak horor nggak di sana? Ternyata kan nggak horor ya. Tidak sama nggak sekali. nggak ada sama sekali. Horor dalam tanda kutip lah ya. Ya, dalam ya, arti ya. tanda kutip kan nggak horor. Tidak. Enggak. Nah, itu kan sudah terbukti ya, nggak horor, nggak Benar. apa. Kalau makan gimana makan? Makan lancar-lancar aja. Masku, Makan ya enak terus. ayam terus ya. Every days ayam. Ayam Oh. tempe tahu. Meskipun agak jauh sedikit nyarinya tapi literally masih aman sih. Tapi ini ya sehari 2 hari pertama kalian kan bingung nggak itu ya Makannya. makannya? Ya. Kalau buat makan ya Pak, Kalau buat sehari 1-2 hari awal lah. Kita bingung. sempat nyetok makanan dari kota. Maksudku di sebelum KKN kita udah nyetok kayak nugget, sosis gitu. Ya aku lihat itu itu story kalian masing-masing tuh aku lihat itu. itu pun juga habisnya cepet. Seminggu pertama tuh belum sampai seminggu ya udah habis ya. Iya. Beberapa hari setelah mulai KKN Oh, habis. Ya, habis. habis. Oh. Dan itu pun juga sempat makanan yang kita bawa dari Jogja itu ketinggalan. Oh, tinggal Ketinggalan di kulkas saya. Tidak makan sehari. Itu sempat kebingungan tuh mau makan apa. Pepetnya Oh. kita beli tuh di sekitaran sana. Ada untungnya ada minimarket. Iya, Ya. iya. Ya, tapi harus keluar agak jauh juga itu Iya, ya. jauh juga. Kalau lumayan jauh di sana. Dan kalau mungkin banyak yang bertanya, banyak juga yang tanya-tanya kan. Aku juga ketemu teman-teman kalian ya di desa lain lah, Ya. desa lain di sini. Desa lain di sini tuh ada yang, jadi mereka ceritanya gini, aku datang ke poskonya itu terus yang aku kaget adalah begitu aku buka pintu depan rumahnya mereka kandang. Ada yang kandang sapi, kandang bebek, kandang apa. Ya. Mereka ngeluh. Aku bilang, ya hebat punya aku. Lah kenapa Pak? Buka pintu, makam. Rumah masa depan. Rumah masa depan. Lebih horor. Nah, Tidak, terus gini. Kalian programnya ngapain aja di sana? Yo, dari kamu. Kalau dari saya pribadi Kemarin programnya ngapain? program individu saya tuh pendigitalisasian Perdes, Perkades sama SK. Terus selain itu juga ada sosialisasi tentang lalu lintas lah di SDN Ringgit. Kenapa kok kamu ngambil yang lalu lintas? Lalu lintas karena kebetulan Pak di sana itu anak-anak SD itu udah pada bisa naik motor dan SMP itu pasti mereka SMP-nya agak jauh ya keluar desa. Mereka itu udah mengendarai kendaraan sendiri lah tanpa ada pengawasan dari orang tua. Nah, selain itu juga angka kecelakaan lalu lintas di daerah Kecamatan Ngombol lah terutama itu tuh tinggi Pak. Nah, diakibatkan dari yaitu anak-anak kecil yang udah naik motor. Karena dari situ kamu pengen supaya buat ada program itu ya? Iya, saya pengen sih karena ya kasihan juga lah Pak mereka masih kecil kan kalau misal karena bahkan di sana juga ada Pak anak yang masih SMP itu kemarin saya tahu tuh giginya tuh yang depan udah Hilang. udah diganti Oh, karena kecelakaan itu. Oh. Karena dari situ ya. Ya karena dari situ. Kalau kamu, Fu? Kalau program individu ya sama kayak Rizky, cuman ya beda tahun aja. Digitalisasi Perdes, Perkades sama SK dan penyuluhan narkoba. Nah, kenapa kamu milih penyuluhan narkoba? Karena sekarang banyak modus di anak-anak kayak seperti kayak permen apa buah-buahan salak bisa dijadikan modus buat penyelundupan narkoba. Jadi ya kita harus kasih Apa? Kasih apa? Kasih umpan? Kasih umpan cemes. Kasih inilah, kasih ya sosialisasi biar ya mencegah buat
supaya tidak terjadi. terjadi. Begitu, Pak. Biar mereka paham lah. Iya, mana iya, yang biar kira-kira mereka paham. Kira-kira gimana bisa. aja sih kalau narkoba itu Betul. ditutupin. Ah. Nah, kalau kamu Indra, nah ini bapak satu ini nih Bapak mengerjakan satu. proker hanya 3 hari. 3 hari. Sistem kebut semalam. Apa Indra? Aku pribadi dari manajemen itu ada broker inventaris. Inventaris Atau apa tuh? Digitalisasi inventaris. Nah, Nah, itu brokernya itu terdiri dari mengasetkan, menuliskan dan melabelkan aset-aset dan diberi stiker juga masing-masing aset itu. sampai jalan mau di stiker. Sampai jalan. Hampir saya pikirkan buat stiker. Aku mikir loh, dia telepon saya. Nelpon malam ya dia. Malam. Nelpon aku malam. Pertanyaan pertama Andra ke saya adalah, "Pak, ini jalan mau distikerin gimana, Pak?" Aku dengan instannya aku bilang, "Dra, kowe nek stres ya stres ning ojo nemen." Mohon maaf, itu stres berat saat itu. Jadi nemen sekali. Pikiran sudah kemana-mana. Bentar lagi kayaknya Aduh. dirawat di Gracia ya. Bentar lagi bisa jadi. Lah, apa namanya yang unik adalah waktu kalian selesai waktu kalian proker. Apa uniknya waktu proker kalian? Nah, kalau digitalisasi kan punya keunikan sendiri nih. Ya. Karena kan ini adalah proker yang notabene hampir 10%, hampir 40% programnya teman-teman di sana itu kan hampir 40% lebih itu kan digitalisasi. Dan itu ideku sebenarnya kan. Nah, apa uniknya dari program kalian? Pengerjaannya. Kalau dari aku pribadi Pak, yang perihal Perkades SK itu tuh pertama data di sana tuh nggak lengkap. Ya. Terus kita tanya kan ke perangkat desanya. Ya. Terus perangkat desanya juga ngomong, waduh Mas saya juga nggak tahu. Ya, apalagi saya Pak. Apalagi kita Apalagi pendatang. saya pendatang yang nggak tahu apa-apa. Ya udah jadi saya ala kadarnya lah yang saya. Ya. Selain itu juga kita harus ngerjainnya di Merapikan. sana. Kerjainnya di sana karena dokumen negara, yaitu oke lah karena emang rahasia kan dokumen Ya. rahasia, kita harus ngerjain di sana. Tidak boleh bawa pulang. Ya. Ya jelas. Jelas itu jelas. Cuman biasa Pak lebih kagetnya karena perangkat desa di sana juga ngomongnya, aduh saya juga nggak tahu ya, Mas. Ini 2 tahun kapan juga saya nggak tahu. Mas." Apalagi kita. Iya. Makanya Pak, saya itu Pak, ya jadi salah satu kesulitan kita sendiri juga buat itu. Kebetulan pas ngarep Perkades ya kamu. Ya, karena di situ juga dokumennya nggak tersusun rapi gitu loh Pak. Kita harus kayak Merapikan satu-satu dari tahun ke tahun. misal nanya, ini sih tahun 2019 apa ya Pak Bu? Waduh, Mas saya lupa ya ditaruh di mana Pak. Harus dibukain satu-satu lagi. Iya. Itu yang susah banget sih Pak. Tapi itu berkesan pasti. Berkesan sekali, berkesan sekali. Fungsinya mendigitalisasi peraturan desa yang perangkat desa tidak tahu. Iya. Pertanyaan selanjutnya aku arahkan ke Andra. Ya. Seberapa jauh kamu jalan kemarin ngukur dalan? Sampai masuk sawah, ngerti nggak? Sampai masuk ke jalan-jalan sawah itu, ukur jalan sampai nggak tahu tuh di mana jalan mana itu. Pokoknya ada Gitu. jalan dikasih tahu sama Pak Perangkat, udah aku ukur langsung itu tempat itu. Ah. Kan yang diukur tuh bukan jalan utama. Ah, Kalau jalan utama kan jalan milik kecamatan. ah. Yang diukur tuh jalan kecil atau jalan kucing lah. Jalan Oh, tembus. jalan tikus, Jalan jalan tembus, tikus. tembus Ya, desa. jalan tembus. Ya. Yang diukur itu. Oh, gitu. Jadi kalau berarti kalau secara ininya KKN-nya kalau dari program-programnya kan asik ya. Asik banget. Asik. Sistem kebusan berkesan. Berkesan. Sebenarnya kalau dari programnya itu aman-aman aja Pak. Malah sangat aman. Iya. Kita nggak terlalu pikir pusing karena kebetulan perangkat desanya juga Enak. enak. Jadi kita malah, oh Mas kamu kalau misalnya hukum itu tuh ya inilah ada data-datanya ini kalau kamu mau. Iya. Enggak yang kayak mungkin kan saya juga Mempersulit. dengar dari cerita yang lain tuh kayak malah mereka yang agak susah gitu Pak untuk nyarinya itu. Cuman kalau dari kita program kerja itu malah enak sekali. Enak banget ya. Karena memang yang kita harus kasih aplaus sama Mas Andra. Iya, benar. Karena programnya dia langsung di sama kecamatan. Terima kasih. Sistem kebut semalam. Meskipun sistem kebut ke malam tapi ya diapresiasi. Ya, diapresiasi dong. Sistem kebut 3 malam. Sampai nggak tidur loh. Kalau dia mah nggak tidurnya 30 hari ya.
tanggal 4 gak tidurnya tuh. Nah, tapi terus gini. Aku dengar kalian ada masalah di sana. Ada Apa nih? tuh? Ada apa nih? Masalah apaan tuh? Ada apa nih? Info linknya dong. Artinya apa Bang WC? Dengar-dengar kalian ada masalah di sana. Kalau ini nggak dengar-dengar sih karena memang aku harus memaksa kalian pulang. Waktu itu ya, itu baru berapa hari? Baru Sekitaran 3 hari, 4 hari. Iya, 4 hari. 4 hari. Maaf 4 hari. Oke lanjut, setelah ada intermezzo, bukan intermezzo sih, setelah ada azan yang lewat kita menghormati suara azan ya, betul ya. Jadi sampai di mana tadi? Mau masuk gini sebenarnya. Fu, itu mic bukan wadah congor. Ya segini, oke. Ini kayaknya kayak gini deh. Nah, ini biar agak mendangak ke atas sedikit. Nah, yes. Soalnya kasihan dia. Ya, bener Pak. Kasihan dia. Kan dia segini. Oke. Kalian ada masalah apa sih sebenarnya? Iya, yang pertama deh tadi. Kalian kan tak tarik 4 hari ya? 4 hari. 3 Kok 3 sih? 3 hari. Cek. Sabtu. 2 hari, Pak. 2 hari berarti. Senin kan bisa kesana lagi. Sabtu Iya, Minggu. iya. Sabtu, Minggu. Senin kesana lagi. Senin sana lagi. Oke. 3 berarti. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Enggak dong 5 hari dong kalian dari sana. Enggak, Oh, di kita sana di ya sananya. udah. Oh. Iya, kalian kan tak tarik kan hari Jumat. Oh iya. Sorry, hari Sabtu. Sabtu pagi. Sabtu pagi. Nah, sebelum Sabtu pagi itu ada acara apa sih? Ada ontrang-ontrang apa? Kalau orang Jawa bilang ontrang-ontrang ya. Ada ontrang-ontrang apa sih sebenarnya? Dari mana dulu nih? Dari Dari mana mana ya? dulu nih? Dari mana Dari mana dulu ini? Panjang sekali. Karena gini, karena itu adalah awal dari semuanya. Iya, awal dari semuanya hingga saya seorang DPL ditanya kemana-mana. Oh, Pak Ketuanya aja yang ngomong dulu. Iya, dari Pak Ketua dulu coba. Nah, Dari Mas Seleb yang mana viral gitu. Andra Seleb. Di mana-mana ini. saya kira Andra and the Backbone. Di mana-mana nih namanya. Dari mana dulu nih? Gimana? Dari mana dulu nih? Lah ya terserah kamu mau ceritanya dari Mungkin mana? dari itu habis rapat terus dikasih berita itu ya. Nah, jadi awal mula nih kami kanit tuh sedang rapat kanit ngebahas sesuatu. Ya. Setelahnya dikasih kabar sama Kordes, disuruh sama Pak Kordes disuruh stay dulu soalnya mau ada diomongin tentang unitku. Tapi itu kamu belum tahu? Belum sama sekali. Oke. Aku tahu karena yang jadi informan dia. Nah, iya. Mas Jambi. Always ya. Always. Dari semua case-mu yang Iya. jadi case adalah Dari di 2 unit kasus itu kenapa saya terlibat di sana? Yang kasus kedua apa, Mas? itu nanti aja. Pokoknya kalau yang pertama itu kebetulan gini sih. Saya juga kaget kan awal-awal. Jadi itu posisi lupa habis program kayaknya atau habis rapat gitu. Oh, rapat itu pengenalan. Jadi udah malam, udah tidur. Posisi udah tidur jam 1 tuh udah tidur lah. Nah, posisi di jam 3 itu ada yang tiba-tiba bangunin. Setelah dibangunin itu kan kaget juga ya, jam 3 pagi ada orang yang bisa masuk ke posko tiba-tiba narik saya. Pasti kan bingung banget kan, ini ada apa nih, ada apa? Terus orangnya tuh langsung ngomong, "Mas, kalian itu salah di sini." Otomatis kaget dong, salah apanya nih, salah di mana nih, apa yang salah? Aku kira pertama tuh teman-teman dari KKN itu kayak ada buat, waduh ini pasti kesalahan besar banget nih. Soalnya sampai jam 3 pagi dibangunin, posisi dia juga kayak apa ya, beliau ini juga masuknya tuh nggak lewat pintu lah gitu loh,
kasarannya. Jadi iki hantu mau apa? Ngerti itu loh. Ini hantu mau apa? tapi ini? beneran orang ini Pak. Oh iya. Beneran orang oke, ini, oke. beneran Kamu orang. sadar lah ya. Sadar. oke. Meskipun pas dibangunin itu agak ngumpulin nyawa bentar, tapi masih sadar sih itu. Posisi sadar. Bentar. Banguninnya lebih sadis dari aku atau enggak? Kalau aku kan bangunin kamu kan bangunin kalian ya, terutama Andra nih, Ya. waktu Andra masih di posko nih. Dia bangun itu kayak ngelihat malaikat penyambut nyawa lo, yakin? langsung meleknya masuk mata ya. Jelas sadis Pak. Soalnya kan tidur nih Pak, posisi tidur. Terus bangun tiba-tiba di depan tuh kayak, aduh ini siapa? Pasti kaget kan ya, meskipun tahu dan oh ini Mas A lah, ada Mas A. Kan kaget kan kayak aduh kok ada Mas ini. Tiba-tiba terus baru bangun Pak, nyawa belum kekumpul langsung ditembak. Kalian itu salah. Ya kan pasti bingung, otomatis salah di mananya. Terus saya duduk bareng si Mas A ini. Terus diceritain lah kronologinya Yang terjadi di sana seperti ya, kronologi yang terjadi di sana. Ternyata di sana itu ya sebenarnya gimana ya Pak, saya juga bingung. Karena Mas itu ngomong kayak ini, kalian itu salah nempatin rumah di salah satu rumah di sana lah. Itu tuh salah karena rumah tersebut itu dulunya sempat dibuat untuk kumpul kebo. Nah, untuk kumpul kebo dan ya gimana ya, dari masyarakat sana udah nggak seneng lah sama rumah itu, sama orangnya juga. Jadi otomatis kan saya di sana juga tinggal ngomong, Mas sorry banget nih, kita di sini juga nggak tahu apa-apa, posisi nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba kita disalah-salahin. Jadi kan ya saya tetap membela diri lah. Setelah itu juga Masnya itu udah kan, sudah saya ngomongin gini-gini, akhirnya oke lah, udah sampai jam 4 atau setengah 5 subuh itu Pak, pokoknya udah sampai azan subuh. Cerita masalah itulah kayak dikasih tahu masalahnya, ya. permasalahan di sana apa aja. Setelah itu juga saya di sana itu aku kan ngomong Pak, karena kan posisi saya di sana tuh nggak ada jabatan apa-apa lah, saya bukan kanit, saya bukan kordes, tapi kan kok masalah ini yang diceritain ke saya gitu. Terus saya ngomong kan ke Masnya, Mas ini nggak bisa nih kalau saya sendiri yang ngekip masalah ini. Saya harus ngomong ke yang lain, kanit-kanit yang lain sama kordesnya juga. Setelah itu Masnya ngomong, nggak bisa ini harus kamu keep dulu. Di keepnya itu pokoknya ya saya bingung juga tuh Pak, ini harus di keep dulu, nggak boleh keluar kemana-mana dulu, kamu nggak boleh cerita sama siapapun itu meskipun ke temanmu. Saya makin bingung kan Pak, waduh ini gimana, masalahnya juga ya masalah besar lah Pak. Kalau semisal emang terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kan saya pasti merasa bersalah banget. Tapi kan saya ngikutin aja lah, takut saya juga salah ngomong lah di sana juga, takutnya malah mereka emosi atau nggak terima juga kan. Akhirnya saya keep. Oke, terus setelah di keep itu ada sekitaran 2 hari atau 3 harian lah Pak, itu baru saya dikontak lagi sama beliau. Saya dikontak lagi sama beliau. Kita nggak usah nyebut namanya ya. Kita dikontak sama beliau, terus sorenya langsung disuruh nemuin di salah satu rumah. Oke, saya temuin sendiri tuh Pak. Saya temuin di sana. Ya pembahasannya masih sama sebenarnya. Seperti apa yang pas dibangunin dan diomongin pas malam itu. Ketiplek. Oke. Terus saya kan abis itu ngomong ya Pak, aduh Mas sorry, ini aku udah nggak bisa nahan lama-lama banget. Ini aku mau nggak mau harus cerita ke teman-teman yang lain karena menurutku ini masalahnya besar lah. Takut ya kalau semisal resikonya besar kalau semisal ditahan sendiri gitu. Akhirnya dari beliau sendiri mengasih lah kayak ya udah nggak apa-apa, ini diceritain aja ke teman-temannya. Nah itu aku langsung ngubungi kordesku, langsung ngubungin si Rio. Aku langsung ngomong, Pak Kordes ini ada masalah gini, langsung ceritain, mau nggak mau malam ini kita harus kumpul kanit-kanit, terutama Mas Andra ini. Akhirnya itulah malam itu langsung dari Pak Kordes ngumpulin kanit-kanit setelah rapat. Terus aku juga dipanggil. Ya karena itu gini Pak, teman-teman tuh udah rapat dulu, jadi teman-teman udah bahas gini-gini, nggak ada jalannya juga Pak. Teman-teman bingung juga kan, loh ini gimana, daripada kita juga salah langkah ya kita ngundang Pak Eko dong, biar di situ kita
dirembuk bareng lah masalahnya tuh kayak gini, jalan keluarnya tuh mau gimana. Gitu sih sebenarnya. Terus dia bawa stevie item enggak? Dia bawa stevie item enggak? Waduh. Tak kira suruh gitar lagi. Harusnya gitu ya, Andra Pak. the Backbone. Iya. Penghibur. Oh iya. Habis dari tadi mukanya tegang semua. Iya. Iya. Karena emang permasalahan itu yang agak ya gimana gitulah, Pak. Aduh-aduhai lah. Aduh-aduhai ya. banget. Terus kamu Indra, piye Indra? Kamu nih Pak Kanit nih. Iya. Kalau Divo kan jucor. Support system. Bukan, jucor. Apa tuh, Pak? Juru bocor. Yeah. Bukannya gitu. Yang mana tuh? Yang itu. Piye Indra, Itu pas abis dari kumpul kanit itu, terus yang bahas apa aja? Itu kan jadi setelah kumpul kanit, itu setelah ngebahas proker nih. Ya. Habis itu si Rio ngebimbing minta kita buat rapat kanit dulu. Terutama ke aku nih ngebahas tentang sesuatu karena katanya ada masalah di posko salah satu poskoku. Nah, terus udah tuh kumpul kanit udah semua. Terus si Rio-nya sama Mas Jambi dia bilang kalau posko cewek itu ada masalah karena tempat tersebut tuh udah pernah dipakai buat kumpul kebun. Nah, terus warga di sana itu kurang suka lah kalau posko tersebut tuh dipakai buat posko KKN karena ya track recordnya itu jelek, kurang cocok lah, kurang baik. Kita sempat ngebahas tuh solusi A B C itu nggak nemu. Nah, habis itu kita panggil Pak Eko buat ke posko buat ngebahas lebih lanjut. Nah, terus kita habis ngebahas itu kita kan sempat pindah lagi kan Pak ke posko 314. Nah, itu ngebahas lagi. Nah, ketemu nih solusi sementara itu cewek-cewek di poskoku diungsi dulu. Diungsikan lah semalam itu. Malam aja, satu malam. Diungsikan ya tujuannya untuk menetralisir situasi. Terus setelahnya habis selesai itu aku izin dulu balik dulu untuk koordinir anggota-anggotaku buat fungsi itu. Nah, udah aku balik ke posko ngabarin mereka. Untungnya mereka cepet tuh, cepet. Mereka langsung siap-siap packing barang-barang seperlunya dibawa ke posko satunya. Poskonya si Eki. Ya, terus nah, untuk malam itu cewek-cewek sementara satu malam aja tidur tuh di posko sebelah. Ya. Nah, terus itu sempat udah lumayan lerem lah. Udah lumayan lerem. Paginya besoknya pagi banget ya itu. Besoknya banget. Iyalah, subuh. Iyalah. Itu kanit rapat lagi sama Mas Jambi. Ya. Itu kan sama aku juga. Ya, sama Pak Eko, sama Pak. Yang bangunin kamu, yang bangunin Patria, bangunin kamu. Malaikat. Siapa? Bangunin malaikat. Itu malaikat pencabut nyawa. Ini juga iya nih. Sama. Tak bangunin juga. Enggak. Kalian mending dibanguninnya masih dijawil doang kakinya. Aku dari luar itu woi sobo. Imsak. Kaget dong, otomatis kaget dong. Tujuannya baik. Tujuannya baik. Tapi apakah sholat? Sholat Pak itu Pak. Sholat. Kundiin banget ya. Ya, kebetulan itu pagi-pagi itu tragedi Pak. Itu ada Mas Rio sebagai Pak Kordes wudu Pak. Kan dia nggak pakai kacamata. Nah, itu banyak gelas Pak ditendang Pak subuh Pak, korban 2 gelas. Bisa-bisanya pagi-pagi itu udah Pak klonang gitu. Pagi-pagi alarmnya Klonder. Nah, terus pagi-pagi itu kan kalian tak bangunin. Terus kita rapat sama arbit ya sama Pak Kanit, Pak. sama salah satu perangkat desa. Di sana kita udah rapat. Terus ini sekaligus mengklarifikasi berita di luar yang mengatakan bahwa
ada kumpul kebo Ya. antara kanit dan siapanya, Ya. antara apa dan siapanya. itu semuanya Ya. itu Ya. aku juga denger gitu loh. Jadi sampai apa namanya, sampai itu ngapain itu ngapain itu itu ngapain itu Itu ngapain? hey. Nah, jadi ini harus mengklarifikasi semua. Jadi biar teman-teman juga yang nanti mendengarkan podcast ini juga tahu bahwa ada kronologi lain loh Iya. yang ternyata ini loh dari teman-teman itu seperti ini gitu loh. Jadi biar didengarkan juga. Jadi enggak sebenarnya. Iya. kejadian sebenarnya yang terjadi di sana gitu. Jadi biar netral semuanya, biar nggak terlalu chaos lah di luar sana ya, walaupun sudah 1 bulan yang lalu sih. Iya. Cuman chaosnya berasa sampai sekarang. Iya. Ada Efeknya yang sampai pulang. sekarang. Nah, efeknya sampai sekarang. Ada yang pulang KKN jadi artis. PP endorse DM. Di mana-mana diwawancara. Di kampus langsung diwawancara nih. Kalau besok mendengarkan klarifikasi ke podcastnya Pak Eko. Iya. Pagi itu kalian kita kumpulkan bareng, dan solusinya waktu itu kan siang akan ketemu bersama ya itu ya. Siang ke sore. Siang ke sore ya, karena waktu itu Pak perangkat desa juga sedang mau ada acara. Sampai itu, dan aku juga harus melaksanakan tugasku untuk ngeceki lembar hasil observasi kalian. Nah kan gitu, jadi aku juga muter tuh di hari itu. Padahal itu hari Jumat ya itu ya. Hari Jumat. Iya, kayaknya. Harusnya hari Jumat itu hari yang menyenangkan. Kenapa Benar, bagi saya apes? Apes gak ada di tanggal. Apes Gak ada di kalender. Apes tanggal kalender. Itu 2 kali lagi. Harinya Jumat juga lagi. Yang case kedua tuh Jumat juga. ya. Jumat 2. Aduh. Jumat berkah padahal. Hah? Harusnya Jumat berkah ini. Harusnya Jumat. Ya itu berkah. Semoga aja berkah. Ya berkahnya karena masalah. Oke. Setelah yang di hari Jumat itu setelah Jumatan, dan aku setelah aku mengaksesi LHO kalian ya itu ya. Iya. Dan aku ada di salah satu unit, terus aku ditelepon sama Pak Kordes untuk segera merapat ke Baldes. Di situ gimana? Karena sebenarnya gini Pak, sebelumnya kita ke balai desa itu, dan kita kan sebenarnya kita nggak tahu apa-apa di sana, tapi dari salah satu pihak itu menuntut kita untuk pindah dan lain-lain lah. Kita kan nggak bisa langsung sepihak langsung pindah, kita harus mengkoordinasikan itu. Tapi karena kita di sini juga ya kan ngikut aja lah dari kampus dan gimana. Enggak di sini kan dari Jogja Bos. Di sana. Iya di sana itu Tak kita. benerin dulu. Ya benar. Oke. Jadi kita ngikut dari kampus, jadi kita ada inisiasi buat ya kita temuin dua belah pihak lah. Ya. Kita sebagai penengah buat ya supaya masalah ini clear lah. Ya. Nggak usah panjang masalahnya, karena ya kita di sini juga pendatang, nggak mau buat chaos lah di sini. Gitu. Akhirnya kita kumpulin di balai desa itu. Dan itu kan sempat alot juga ya tuh 2 jam ya. 2 jam ya? Ya lama. Sangat lama. Dan kita nggak usah ngomong itunya ya. Ya. Kita nggak usah ngomong apa ininya. Cuman pada akhirnya aku bisa ini juga bahwa di malam itu aku memutuskan untuk menarik balik kalian. Ya benar. Nah, iya kan? Aku harus memutuskan menarik balik kalian karena pemikiranku adalah kalau kalian nggak ditarik balik pasti akan lebih chaos. Kenapa? Kalian mau melaksanakan program sehebat apapun di sana tetap nggak jalan. Dan itu harus ditarik dulu. Apa yang terjadi setelah kalian balik ke sana? Apa aja tadi yang terjadi? Itu sebelum kalian balik atau setelah kalian balik? Setelah atau Sebelum. Kayaknya sebelum kalian pulang. Yang apa? Yang sempat booming itu loh Pak. Oh iya. Itu oh, tuh jadi sempat ini ya, ada kabar-kabar nih. Ya, jadi gini Pak. Jadi sore setelah kita klarifikasi itu, yang setelah kita menyelesaikan masalah di sana Ya. dan ketemu jalan tengahnya. Ya. Malamnya itu kan kita kumpul lagi Pak, karena Ya. kebetulan kita didatangi dari pihak lain Ya, lagi. ya, Itu ya, kan ya. kita didatangi lagi dari pihak lain, dari pihak sana, menanyakan perihal itu lagi. Jadi ditanyakan lagi, gimana nih Mas dari Mas KKN-nya gimana? Terus kan kita jawab kan, lah kita kan ngikut sesuai kesepakatan tadi. Kesepakatannya kan udah ada, kesepakatannya. Jadi hasil dari diskusi itu udah ada. Kebetulan setelah pemuda dan perwakilannya ini pergi, nah itu langsung booming Pak. Langsung
pecah itu, berita langsung Deng nyebar. ya, set. Langsung menjadi seleb. Beritanya berita apaan tuh? Apaan tuh? Apa beritanya apa? Beritanya tuh melenceng banget dari fakta yang ada. Ya, sebutin aja nggak apa-apa. Karena aku nanti akan ngeluarin fakta-fakta di lapangan lainnya. Ayo, apa aja? Berita itu kalau kata berita di WWA ya, denger-denger ya, itu kita yang kumpul-kumpul, kita pelakunya, bukan track record rumah tersebut, Pak. Oh. Iya, gitu. Kalau dari berita-berita gitu ya, ada pelakunya Siapa Mas pelakunya Mas? Pelakunya siapa? Spill dong. aduh, nggak berani spill kalau pelakunya siapa ya, atau boleh diwakilkan lah pelakunya siapa? Aduh, pelakunya kerja sendiri. Namanya siapa tuh? Ini terus terang aku yang ini aku nggak denger ini. Yang ini aku nggak denger ini. Cuman intinya kalau aku dengernya yang itu tadi ada pelaku itu. Ya. Terus ada apa lagi? Ada pelaku, beritanya tuh ada sampai rumah pembunuhan gitu, Pak. Ada sampai segitu juga. Rumah pembunuhan. Iya, dengar ada sampai gitu juga. Ya. Rumah pembunuhan, terus kita yang kumpul-kumpul, terus ada apa lagi ya? Itu kayak banyak deh itu. Gini Pak, jadi malam itu tuh yang kesebar itu anak-anak KKN 317 itu dari kanitnya sendiri, dan ada salah satu cewek juga disebutkan di sana melakukan kumpul kebo. Itu nyebar di mana-mana, di grup WA, di Semuanya. ya, semuanya lah itu ngomongnya kumpul kebo. Terus rumahnya itu bekas pembunuhan dan lain-lain, dan ada videonya. Padahal Video kita nggak apa? Video skandalnya itu Pak, mereka ngomong kalau ada video skandal. kan mereka dibilang ada skandal di sana. Mereka ini unit mereka itu disebutin di sana tuh ada skandal antara kanit dan ini yang kumpul kebo. Terus videonya tuh ada. Mesti pada langsung cari di Twitter itu. Iya Pak. Lah, kebetulan Pak, malam itu saya di WA teman saya, di grup tuh langsung rame. Tahu kan saya di Ringkit juga, saya langsung di tag. Gimana info videonya, info link video. Karena posisi saya juga pusing ya Pak, karena setelah rapat bareng pemuda, terus setelah melihat dari unit mereka juga Pak, kan kayak kasihan juga dan lain-lain. Saya langsung ngomong Pak di grup itu, malam ini yang punya videonya saya bayar 100 juta. Kalau malam ini dapat ya video ini, saya bayar 100 juta. Karena saya tahu fakta di lapangan toh Pak. Iya. Sebenarnya saya nggak punya duit segitu juga ya Pak ya. Saya waton ngelempar aja sih gitu. Nanti tau-taunya yang mengerjakan itu baru bugil. Oke. Jadi video apa? Sorry, video. Malah balik nang video gitu. Jadi beritanya malah aneh-aneh ya. Aneh-aneh beritanya. Dan Nyimpang banget. klarifikasi yang teman-teman yang Mas Divo sama Mas Andra sampaikan ini adalah fakta sesuai di lapangan. Jadi memang yang harus kalian tahu bahwa yang kejadiannya bukan mereka yang melakukan, tapi justru tempat itu sebelumnya pernah digunakan untuk kebo. Itu kebo yang saling berkumpul. Ya, benar sekali. Teletongnya ngumpul semua. Ya, benar. Karena teletong ngumpul, nggak dibuang, jadinya bau. Gitu. Tapi saya juga sangat menyayangkan ke teman-teman yang lain juga lah. Saya teman-teman yang menyebarkan itu dan yang menanggapinya itu dengan serius tanpa cross check dulu. Ya. Aku juga sangat menyayangkan lah, karena ya kasihan juga teman-teman yang nggak ngelakuin itu kan ngerasa dirugiin juga toh Pak. Dan mereka itu yang sangat apa ya, kayak beritanya tuh kayak bener-bener terjadi gitu loh Pak. Yang lainnya tuh sampai di mana-mana, di Instagram, di IG KKN unit yang lainnya. Infonya dong di sini apaan? Info dong linknya mana? Ada ribut apaan nih? Gitu-gitu loh Pak. Jadi kan ya sangat disayangkan banget lah. Harusnya kita teman-teman mahasiswa juga harus apa ya, sebelum Cross check. ya harus cross check dulu lah kalau sebelum yang ngomongin perihal itu sih. Oh gitu. Ya tapi meskipun saya juga mungkin kalau ada saya nggak di desa itu pasti saya juga kepo, apa nih pasti saya juga gitu sih, tapi kan harusnya cross check lah, harusnya cross check lah. Ya. Nggak usah apa ya langsung percaya dengan yang apa yang ada.
Soalnya itu nyebarnya cepet banget pak, nggak nyampe. Sejam. Iya sejam aja itu Sejam langsung menjadi seleb Instagram. sampai nyebar ke kampus-kampus lain gitu toh. Oh iya. Iya, Di Dan mana-mana itu. kalau kalian mau tahu, aku pulang dari Purworejo. Sampai sini nih, sampai di Katon Coffee ini, nih, duduk di sini, ada orang yang nanya di sini. Gimana Ringgit? Aku langsung, hah? Udah sampai ke sini. Secepat itu, Pak. Tuh, tanya ini nih, tanya baristanya nih. Bener ya? Ada ya? Nah, ini baristanya tanya nih sama saya nih. Nah, jadi memang ada di sini pun juga tanya, kan karena tahu aku juga megang di Purworejo, otomatis dia langsung tanya, gimana tuh yang Purworejo, KKN UII. Aku langsung, Pak, ini unitnya. Ini yang saya tangani kasus kemarin. Saya harus klarifikasi setelah selesai KKN. Dan saat inilah tepatnya. Harus itu, harus. Waktu yang pas. Waktu yang pas. Karena kalau kita di sana kemarin masih sibuk proker, belum sempat untuk Nggak sibuk prokernya dia 3 hari selesai. Sibuk menyelesaikan masalah. iya benar sekali pak. Sibuk tidur juga. Masalahnya gitu, 15 hari pertama langsung pusing. Tidurnya sambil ngapain Mas? Ngelindur. Pusing gitu tidur. Berarti saking banyaknya pikiran. Ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi. Yang kasihannya lagi kordes saya pak, Kenapa tuh? Bapak Rio, gara-gara masalah itu tidak doyan makan. Tolong ya buat teman-teman yang di luar sana, bayangkan ada orang yang tidak doyan makan gara-gara kalian. Tapi ini di sini mereka bisa bersuara nih. Aku seneng ini. Aku seneng ini kalian bisa bersuara. Jadi biar yang di sana tuh tahu juga. Iya. Ternyata berat juga loh ngadepin kayak gitu tuh. Mentalitas sudah Berat, Pak. menjadi baja. Ya karena baja. karena ya apalagi berita di sosial media pak, kita harus nanggepinnya gimana. Itu menurut saya kalau berita di sosmed itu udah susah banget pak. Belum lagi kita juga khawatir masyarakat sana nggak terima. Oh ya, Karena kan iya, di saat iya, mereka iya. dianggap yang Membuat masalah ya dong. buat masalah Iya, dong. iya. Makanya itu saya ya khawatir lah kalau misal warga sana tersinggung Ya. karena masalah itu, dan kita nggak jadi KKN di sana. Sedih banget. Aduh, itu kan Enggak, padahal gini loh. Padahal sebelum KKN, sebelum ke lokasi, apa pesanku sama kalian? apa tuh? Jangan sembarangan main sosial media. Ya, Nah, benar sekali. Bener ya? Benar Nah, sekali. Malah jadi kita sebagai Korban. korbannya. Aku sudah mewanti-wanti untuk tidak memainkan itu. Sebenarnya sama pak, itu pas waktu malam itu juga pas masalah udah kebanyakan orang udah pada tahu ya Pak. Itu saya langsung ngomong ke teman-teman juga, langsung ngomong, apalagi ke unit saya pak, terutama itu saya ngomong, ini berita ini kalau bisa dikip dulu aja, nggak usah sampai diceritain ke teman-teman yang lain. Betul. Apalagi ke orang tua, takutnya orang tua ya khawatir lah. khawatir. Ya, orang tua mana yang nggak khawatir akan itu kan. Itu dikip aja. Besok after KKN kalian terserah mau cerita mau gimana pun itu terserah. Nah, termasuk ini kan udah diceritain. Ya, bener, Pak. Tapi kok bisa nyebar Mas? Waduh, kurang tahu. Kurang tahu apa tahu Mas? Tahu. Pura-pura nggak tahu aja sih. Sama kayak podcastnya dong. Iya. Ya, pura-pura nggak tahu. Aduh. Karena ada yang nyebarin, kalau aku sih denger sih ada yang dari Aduh. Kok sama pura-pura? Siapa tuh? ya sama ya kan tahu. Iya sih. Sama-sama aku juga sama-sama pura-pura nggak tahu aja. Walaupun aku juga tahu. Tahu kan, Pak? Tahu. Pura-pura aja. Saya dari awal juga tahu, cuma Pura-pura. goblok. Saya tidak tahu siapa-siapa ini yang menyebarkan. Aduh. Ya begitulah, Pak. Karena kehidupan ya kadang ya agak ada yang Enggak, kok kalian kayaknya seneng banget itu loh di podcast ini, kok kayaknya happy banget bisa ngeluarin semuanya ya, itu loh. karena Kadang beneran, Ya. kadang pura-pura. kebetulan ya gimana lagi dari kemarin itu pengen dikeluarin semua, cuman kan ya takut salah ngomong lah. Karena kita masih bawa nama kampus, kita juga terjun di sana kan. Ya, Kita ya, harus profesional lah, kita harus ngekip itu juga. Nggak boleh langsung Ya. Jadi memang at least bukan karena ada masalah itu, tapi karena memang ada masalah lain yang di situ tadi ya. Yes. Jadi sudah diceritakan nih sama teman-teman nih. At least ada lagi nggak Mas Andra yang mau diceritain dari masalah itu?
mungkin itu aja ya. Hah? Itu aja mungkin. Itu aja tapi udah bikin kamu kurus kan itu? Iya. Ini udah turun berapa kilo nggak tahu ini. Oh, aku tahu berarti kalau orang mau diet caranya gimana. Oh, kena masalah. Banyak masalah. Tapi ya itu alhamdulillahnya KKN-nya bisa selesai sampai akhir lancar. Tapi kan sebelum itu kan ada lagi. ada case kedua. Next episode. Kayaknya next episode lebih bagus Boleh ya. lah. Lebih bagus lah ya. Karena ternyata next episode itu orangnya disebut satu-satu. Di spill satu-satu. Di-spill semuanya. Fotonya juga ada. Fotonya ada. Meskipun Pak Kanit yang awal-awal itu fotonya juga ada. Meskipun ada di spill juga. Maunya sih sebenarnya kemarin tak tambahin tuh. Andra, yang mana? Nama Andra kan banyak kan gitu. Cuma aku di Jogja banyak pasti. Oh ya banyak artis aja ada. Oh, gitarisnya Dewa kan Andra juga. Iya kan? Masa aku doang. Iya. Makanya selesaikan masalah dengan sempurna. Cross check dulu. Jangan nyebar-nyebar yang belum pasti. Dan aku dengar kemarin ada VN-nya juga ya. Yang case pertama ada. ini. Ya, itu. Karena aku udah dengar VN-nya. Iya. Karena aku udah dengar VN-nya. Udah. Jadi sebenarnya berita itu tuh ada VN, ada chat, ada lain-lain. Ya, begitulah Pak. Sebenarnya juga ya kita Menyebarnya lewat mana-mana ya Mas? iya lewat mana-mana itu. Tapi ada lah, nyebarnya dari satu sumber pasti. Sobat Bos. Pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura blow on. Pura-pura blow on. Yes. Pura-pura mingkem ngono ya. Padahal di balik ini tadi udah ngomong semua ini. Di balik teleponmu kemarin udah ngomong semua kamu kemarin. Karena kita masih bisa menjaga privasi orang gitu Pak. Yang disinggung-singgung di SG itu loh. Apa tuh? Yang mana tuh? Etika. Ya ta. Bisa ketawa lebar kalau di sini. Bisa. Untuk apa pikiran sebulan nih baru. Iya, keluar. pikiran aku. Ya gimana ya selama masalah itu enggak kemarin belum kelar, selama belum ada jalan tengahnya. Saya setiap malam, setiap jam, setiap waktu diteleponin terus. Apa nggak saya stres Pak? Astagfirullah ini. Telepon masuk terus dan yang diomongin itu terus. Saya sampai waduh ini gimana nih, harus tanggapan dari saya sendiri nih harus gimana nih. Susah sih. Tapi asik ya. Maksudnya asik. kemarin sempat Andra telepon aku. Gimana tuh? Pak? Nah, Andra telepon saya. Ya kita ngobrol lah ya. Maksudnya kalau dia tak telepon karena satu. Andra segera diselesaikan penilaian antar teman. Karena kan belum semua di unitmu, Divo, itu sudah semua. Udah semua. Kok ada nama satu yang belum nih? Tak hitung kok satu anak ini belum nih. Tak telepon, tak WA. Andra segera selesaikan. Oh, siap, Pak. Nulis namanya ada dua orang salah unit. Beda unit. Diklik beda unit. Iya. Loh, ini kok satu di unit dan satunya. Wah, ya tak hapus, ulangi lagi. Oke, Pak. Diulangi lagi. Bagus aku ngomong. Tapi dia spill kemarin. Ada spill tipis-tipis. Apa tuh? Apa tuh, Bang? Disensor nggak habis ini? Yang apa? Kamu mau cerita sendiri apa tak ceritain? Yang mana tuh? Orangnya yang mana? Ini aku ngeklik tadi terus ini dari tadi. Enggak, tapi gini, dia Andra sempat bilang gini. Andra ini terus terang aja ya. Andra sempat bilang sama aku sebenarnya kangen ada di sana. Karena kalau terlepas dari masalah, dia kangen karena masalah ini yang mendewasakan satu unit ini. Tapi bener. Karena dari masalah yang pertama, terus lari ke masalah kedua, nanti yang besok akan kita sambung di cerita berikutnya, itu gerakannya kalian tuh udah lebih cepat daripada masalah pertama. Ya, kita belajar Responsif ya berarti. Iya, lebih responsif. Itu lebih itu. Aku kaget sebenarnya waktu masalah pertama terjadi, terus masalah kedua ini, terus tiba-tiba udah sampai tempatnya Bapak pemerintah desa. Nah, itu aku kaget. Loh, udah sampai sana. Udah cepet banget ini berarti ya. Tapi ya itu tadi, memang yang masalah yang kedua ini nanti yang menceritakan lebih baik yang punya, yang di-tag nama-namanya itu aja. Yang di-spill mukanya. Yang di-spill mukanya itu loh. Sama yang di-spill barang-barangnya. Itu.
Iya, kayaknya mereka memang harus bersuara karena ada yang satu yang pengen bersuara kenceng banget. Cuman kemarin dibungkem sama teman-temannya. Bener Pak. Belum saatnya, besok saatnya. Harus pokoknya besok harus dikeluarkan semuanya itu. Nggak boleh ditahan-tahan lagi. Kemarin sempat di DM apa Mas Divo? Di IG unitnya. Tutor viral 2 kali bang. Ini kira ngopo-ngopo ya. Tapi kok pesannya dihapus, ditarik. Siapa tuh? Tidak tahu. Jangan disebut. Ya kita terus terang kita nggak mau balas dendam. Iya. Kita nggak ada ini. Kita juga nggak suka. Kita nggak suka terlalu viral kok. Iya. Yang kemarin itu sebenarnya viralnya nggak sehat sebenarnya. Iya. Viral nggak sehat. Cuman alhamdulillahnya kalian hebat. Kalian bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Terus tangan dulu dong. Kalian hebat. Kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Dan hebatnya lagi di sana tidak ada intervensi antar unit, malah disupport. Support sistemnya solid, bagus banget. Tapi sebenarnya at least kalian di sana, aku ya makasih banget kalian mengerjakan semuanya dengan baik. Oh ya, nah untuk teman-teman KKN mungkin bisa mencontoh teman-teman ini. Contoh yang baiknya ya, contoh yang baiknya adalah walaupun kena masalah tetap berjalan dengan baik, tetap berjalan dengan ini. Programnya keren-keren, programnya bagus, sampai ada diapresiasi sama kecamatan, diapresiasi sama desa. Di luar masalah yang terjadi itu selesai dengan baik. Nah, untuk teman-teman KKN di sana yang KKN, yang akan KKN, harapan saya ke depannya kalau ada masalah ya biarlah masalah, tapi tetap jalani progresmu dengan baik, karena masalah itu pasti akan datang terus. Case yang pertama dari 317, unit 317 yang ada di Purworejo ini dianggap clear karena memang itu bukan sebenarnya sih bukan masalah yang kita harus takut ya. Tapi karena masalahnya blow up di luar itu ya, yang harus dibenerin. Benar. Nah, biar semuanya nggak jadi fitnah. Gitu dulu dari kita. Kita mau pamit undur diri dulu karena mungkin sudah terlalu larut malam. Kok larut malam? Larut apa nih? Larut maghrib. Berlarut-larut. Tapi jangan lupa selalu dengerin podcast Pura-Pura Kritis di Noise, di Spotify. Jangan lupa di follow juga, di subscribe. Dan di sini tempatnya kalian klarifikasi. Kalau ada unit-unit lain yang mau klarifikasi boleh deh kesini deh. Ini kayak Om Deddy Corbuzier 2. Tapi versi KKN. Kalau kesah selama KKN bisa aja Bisa diceritain di sini. Kontak aja. Mau di mau di spill DM-nya boleh di @podcast.puitis. Mungkin itu aja dari kita, kurang lebihnya kita mohon maaf. Saya Eko, saya Rizky, Saya Divo. Saya Andra. The Backbone. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Tetap di sini berharap semua kembali seperti dulu, merawat semua kenangan tetap di sini, berharap